Halo semuanya, selamat datang di podcast Baja. Bahas apa aja. Nah, selamat selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian yang nonton ini kapanpun. Buat kalian, aku harap sih kalian dalam keadaan yang baik-baik saja, selalu baik-baik saja gitu. Nah, mungkin yang baru nonton belum tahu nih. Kenalin, nama aku Fikri. Aku yang bakalan apa ya, kayak nemenin kalian gitu. Mungkin ada yang lagi nonton di waktu senggang atau lagi nonton sambil makan, ya pokoknya aku bakalan nemenin kalian gitu loh. Nah, gak berasa kita sudah sampai di episode yang ketiga. Nah, di episode yang pertama dan kedua aku udah bahas mengenai tentang konflik mahasiswa, terus apa lagi ya, pokoknya kayak kehidupan mahasiswa gitu loh. Nah, di episode 3 ini sih nggak jauh beda sih harusnya ya. Nah, di episode ketiga ini ada salah satu keresahan yang bener-bener lagi aku rasain banget gitu loh. Tapi ini bukan dari diriku sendiri gitu, tapi ini aku denger dari cerita orang-orang di sekitarku. Nah, orang-orang di sekitarku itu kayak dia cerita mengenai dia punya hubungan yang gak sehat gitu loh kan. Nah, nggak bisa dipungkiri kan, zaman sekarang pasti anak-anak muda kan pasti punya hubungan gitu loh, kayak hubungan pacaran atau yang lainnya gitu loh. Nah, kebanyakan dari hubungan gitu banyak banget hubungan yang nggak sehat lagi dan lagi nggak sehat gitu. Tapi dalam podcast ini aku nggak akan bahas mengenai hubungan itu, tapi aku bakalan bahas mengenai orang-orang yang kenapa bisa gitu menjalani hubungan yang gak sehat, atau apa yang jadi alasan gitu loh kenapa bisa hubungannya itu gak sehat. Nah, ya mungkin dalam hubungan gak sehat itu ada yang salah satu suka marah-marah, kayak suka ngomel-ngomel lah, pokoknya bener-bener hubungan yang gak sehat gitu loh. Nah, di sini aku juga nggak bisa ngejudge pihak tertentu gitu, salah satu pihak gitu, karena bisa jadi dia seperti itu karena memang ada kayak trauma mungkin, atau pengalaman buruk dulu dia, ataupun banyak lah pokoknya, mungkin dia dulu di keluarganya ada trauma atau apa, nggak tahu, mungkin aja dari lingkungan sekitar juga bisa loh. Nah, dari cerita di atas aku pengen bahas kalau kita ini kan manusia ya kan, kita manusia kan pasti dikasih akal dan pikiran, dimana kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Itu tuh menurutku sih prinsip yang bener-bener basic gitu loh, kayak harusnya semua orang tahu, harusnya semua orang bisa ngerti sih, bisa ngebedain gitu loh mana yang baik mana yang buruk gitu. Nah, ambil contoh aja ketika ada orang mencuri gitu kan, kita pasti tahu kan
mencuri pasti perilaku yang buruk gitu, atau kita mukul orang itu juga perilaku yang buruk kan pastinya. Atau kita mukul teman kita gitu, itu juga kan perilaku yang sangat buruk gitu. Kecuali kalau kita mukulnya di ring tinju, mungkin itu udah beda konsep sih. Nah, kita tahu loh mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Nah, berhubungan mengenai keluarga, nah kalau aku boleh cerita tentang almarhum ayahku yang belum lama ini nggak ada ya kan. Aku bisa bilang ya we will happy family gitu. Keluarga yang bener-bener bisa dibilang keluarga bahagia gitu. Aku sangat dekat dengan ayahku ya, walaupun mungkin 2-3 tahun belakangan ini kita hampir jarang banget ketemu. Mungkin bisa dibilang kayak kita ketemu kalau aku lagi liburan gitu, karena aku kan lagi kayak kuliah gitu di Jogja, sedangkan keluargaku masih di kampung halaman gitu. Jadinya kayak kita jarang banget ketemu. Tapi walaupun gitu kita masih tetap teleponan sih, telepon, video call sama keluarga di rumah gitu. Walaupun bisa dibilang bahagia, aku dari kecil juga pernah beberapa kali melihat ayah dan ibuku berselisih gitu. Kayak nggak berantem gede, cuman ya berantem kecil gitulah. Ayahku itu tipikal orang yang suka ngomel-ngomel, marah-marah besar gitu. Kadang muncul kata-kata yang mungkin menurutku sih kata-kata yang menyakitkan gitu kalau didengar. Untung saja ibuku tipikal orang yang benar-benar tenang gitu, benar-benar bisa menerima gitu. Nah, akhirnya aku juga menyadari kalau orang yang berantem itu ya pasti emosian gitu loh. Mereka akan terus kayak mencari kesalahan dari lawan bicaranya gitu. Pokoknya dia kayak nggak mau kalah ngomong gitu loh. Kayak kalau aku salah kamu harus lebih salah gitu. Itu kayak bahasanya kayak gitu lah. Kan kalau menurutku sih daripada kita mencari kesalahan dari lawan bicara, mending kita mencari solusi aja nggak sih? Kayak kita nyari jalan tengahnya gitu loh, biar masalah itu cepat selesai gitu, bukan hanya emosi gitu aja gitu. Nah, itu yang aku lihat dari ayah ibuku ketika mereka berantem gitu. Selanjutnya aku tumbuh di lingkungan yang sama kok dengan beberapa orang yang begitu juga. Ya, yang namanya pasangan pastinya kan ada perselisihan gitu. Apalagi kalian nantinya juga akan punya pasangan gitu. Nanti kalian bakalan menikah. Nah, untuk menikah juga menurutku menikah tuh kayak masalahnya menjadi lebih kompleks gitu loh. Makanya kalau kalian udah punya niatan nikah, kalian harus bener-bener udah siap gitu loh. Aku sadar kalau kita ngebentak orang atau ngebentak temen, pokoknya kalau kita marah-marah tuh itu kayak hal yang benar-benar menyakitkan gitu. Jadi aku kayak lebih mikir kalau itu tuh kayak hal yang nggak seharusnya gitu. Karena
tahu gitu kalau ternyata seburuk-buruknya kita sebagai manusia punya kepribadian yang mungkin memang bawaan dari kecil atau bawaan dulu itu kita bisa kok menjadi yang lebih baik gitu loh. So aku jadi orang yang kayak berusaha untuk ya kurang lebih mengontrol dari setiap kepribadianku yang jelek gitu loh. Jadi orang yang kayak sabar itu kayak sabar dulu sebentar gitu loh. Menurutku kita sebagai manusia yang punya akal dan pikiran bisa kok kita untuk mencoba berubah jadi orang yang lebih baik gitu, jadi orang yang tidak jadi orang yang tidak menyebalkan gitu, kita untuk mencoba berubah jadi orang yang lebih baik gitu, jadi orang yang tidak menyebalkan. Nah menurutku bisa banget kok, kita nggak usah lah pakai alasan-alasan keluarga atau pengalaman dulu atau apapun itu. Kalau menurutku sih nggak ada alasan lagi sih kalau kita mau berubah buat lebih baik lagi gitu. Nah sekarang gini, kita hidup di dunia buat apa sih kalau bukan buat hidup tenang, bahagia gitu loh. Apalagi bahagia buat orang lain juga gitu, kita kayak sama-sama bahagia gitu. Nah buat kalian yang masih mungkin saja yang masih punya kepribadian yang aku ceritain tadi, alangkah baiknya kalau kita bisa berubah menjadi lebih baik gitu loh. Kayak setidaknya kita bisa ngontrol buat kita tidak berlebihan punya prinsip yang jelek gitu loh. Jadi itu aja sih. Terima kasih buat semua yang udah mendengarkan podcast Baja ini ya. Semoga dari pembahasan kita sih, aku berharap ada mungkin ada manfaatnya gitu. Nah sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.